apakah malu yang saya terapkan pada waktu itu juga bagian daripada iman saya? Dan ini pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, bahwa kami ini kan dulu orang-orang jalanan, tak? Mualaf Center ini dibantu konsep mereka kasihan. Terus wong hijrah mau dijak ngalor ngidul, bakti sosial, tok kan begitu. Tapi penataan hati ini, penataan akidahnya tidak ada. Jadi dan ketika itu sudah dianggap satu kebenaran, ya hijrah hanya sebatas seperti itu. Dan tidak ada perubahan nanti, hanya perubahan sosial yang terjadi itu tidak seberapa. Rasanya sih, Kalau sudah Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Alhamdulillah kita habis selesai kajian pada malam hari ini, malam minggu. Biasanya kalau anak muda seperti saya itu nongkrong, main atau mungkin pacaran, yang muda. Kita enggak, kita di sini sebagai anak muda lebih baik kita ngaji. Karena kenapa? Karena kita di sini sebagian dari santri. Santri itu bagi saya adalah orang yang selalu menimba ilmu terkhusus, yaitu ilmu agama, itu bekal akhirat dan dunia. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin bergabung menjadi santri bersama kami di Mualaf Center Jakarta, silakan gabung aja di gedung dakwah Mualaf Center Jakarta. Kajiannya insya Allah setiap malam Ahad atau satu malam mulai setengah 8 sampai jam 9. Jadi mau teman-teman di luar sana yang gabut pada setiap malam minggunya, minggu mau kemana, gabung aja kita nyantri bareng di Mualaf Center Jakarta. Begitu. Begini ya Mas ya, ini mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini jauh dari satu kebenaran yang dipahami orang banyak, karena memang apa yang saya katakan ini mungkin hanya perasaan saya dan apa yang saya alami, bahwa selama saya di jalanan, betul saya ini seperti binatang. Hidup itu ya nganggo naluri, mau makan ya harus nyari, randuwe ya njaluk, maksa atau dan sebagainya lah ya. Artinya bahwa betapa hidup saya waktu itu ketika tidak dituntun dengan satu pengetahuan, satu ilmu, apalagi dengan ilmu agama, ini saya betul-betul merasakan kehidupan saya seperti binatang. Ya, orang duwe manusiawi, orang duwe rasa piye-piye, ndak punya ngerti itu halal dan sebagainya. Yang pengalaman saja yang saya lihat dari beberapa kawan baik di komunitas A, komunitas B yang kebetulan saya ada di sana. Ini mereka cenderung hanya diajak bakti sosial, Mas. Ya, jadi hijrahnya itu kayaknya hanya merubah kondisi sosial saja. Jadi ini yang ngono gini itu saya misalnya ya diajak ke bakti sosial, membangun musola, kemudian bakti sosial kepada yatim atau fakir miskin atau apa. Tetapi dalam hijrah dalam hatinya sendiri. Ya ini mereka kurang terkonsep, sehingga ya non sewu kadang ya ketika mereka bakti sosial ya itulah kebaikan mereka, tapi di luar itu ya mereka masih erat dengan masa lalu seperti obat atau ya sejenis itulah gitu ya. Lainnya kalau menurut saya hijrah mereka itu betul-betul membutuhkan tuntunan dari kawan-kawan sing memang berpengalaman atau tidak pernah manajemen ke situ seperti kawan-kawan di Mualaf Center dan begitu ya. Karena saya melihat di Mualaf Center ini tidak hanya dari segi sosialnya yang dikedepankan untuk merubah ya satu kondisi sosial seorang ini tidak, tapi pendidikan akidahnya ini sangat kuat, karena menurut saya ya akidah ini yang memang harus kita kuatkan dulu. Ya, karena ketika akidah ini kuat, saya yakin ya, saya pribadi juga kenapa sampai saya sendiri kepingin menuju ke jalan Tuhan itu. Ya ini yang saya kuati dulu akidah ya.
Jadi keyakinan Tuhan ki sapa, Tuhan ki kepiye. Ya kalau Tuhan ki sapa, ternyata Tuhan sing kita segala langit bumi, Tuhan sing ini kita nanti yang mematikan, nanti akan menyiksa. Sehingga rasa penasaran lu, kepengen selalu dulu itu Mas. Ya otomatis nek kepengen ke sana ya mengetahui itu ya otomatis kan ya anu Mas, nek mentalane Gusti Allah Mas ya. Ya terus cerita karo wong alim. Sinau aku. Ya itu aku menurut saya. Jadi mesake Mas teman-teman itu betul banyak sekali komunitas saya mesake betul. Aku mesake ya, bahkan yang bisa katakan mereka gagal dalam konsep hijrah itu. Padahal semangatnya luar biasa loh Mas. Semangatnya luar biasa. Jadi kesadaran akan masa lalu bahwa mereka itu aku biar ngono. Saya pengen HP. Tapi sekali lagi konsepnya. Atau bahkan di sekarang ini yang saya uang kayak gini ini orang mau hijrah, betul mau hijrah kayak gini, malah jadi tambahin karir politik. Malah udah tidak soal lompok ya sudah dukung iki ya betul Mas. Jadi nek wong Jawa itu ngarani nyerak kebo gedupak gitu ya. Jadi nyerak kebo ya mungkin iso gedupak karo kebo tenan itu iso mampu letong kebo kan begitu. Memang ketika kita sudah berniat ya untuk kita hijrah itu ya kita mau betul-betul harus yang pertama betul-betul mengendalikan diri. Setengah daripada mengendalikan diri itu ya kita memang harus memilih ya sekawan yang gitu. Nah coro dene apa ya kita memilih kawan yang paling tidak bisa mendukung ya semua niat rencana kita untuk menuju kepada hijrah itu kan begitu. Karena lingkungan itu teman ini sangat kuat sekali Mas ya. Sangat pengaruhnya sangat kuat sekali. Jadi ketika kita niat mau hijrah tapi komunitas kita, kawan kita masih begitu ini ya kita agak sulit juga Mas. Karena kita duwe rasa ya katanya emosional. Nanti kancane ngombe atau temannya berkelahi kalau kita tidak bantu, kita tidak begini ya nanti ada sekarang beban moral toh. Jadi ketika kita sudah mulai niat hijrah begitu ya spesial lah gitu. Ya pilih teman ya. Teman yang bisa mendorong, mendukung kita. Harus begitu, tidak ramah ya masak ya. Ini saran saya saja kawan-kawan itu mau hijrah betul. Ya cobalah kita harus pandai-pandai memilih teman. Ingkana selain wajan khusnatan jadi gitu ya. Ingkana. Ya ketika ada teman baik segera ya kita berkawan dengan mereka. Ketika ada kawan yang kurang baik ya sementara ini kita hindari dulu karena kita belum mampu nanti mengatur lagi kan. Suatu ketika tidak tahu ketika memang Allah itu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita kita istilah bahasa itu hijrah ya, kita meninggalkan tempat itu ya masa-masa itu kemudian kita menuju kepada satu tempat di mana di situ kita dibimbing oleh ya para ahli agama, tokoh-tokoh agama atau ustadz atau siapa begitu sehingga kita diajarkan sedikit demi sedikit tuntunan agama. Di situ kita merasakan betul betapa ilmu itu sangat luar biasa. Artinya saya bisa membedakan sekali betapa kelakuan saya, berapa kehidupan saya ketika tidak dituntun dengan ilmu, dituntun dengan nafsu, itu seperti binatang. Tapi ketika saya sudah dituntun dengan ilmu di agama ya ini Masya Allah itu sangat berbeda sekali. Kalau dulu orang megang seto gitu, setelah kita itu kita dituntun dengan ilmu, maka kehormatan dan kemuliaan itu ada. Orang lebih menghargai kita. Dulu kita dihargai dengan alkohol 1 botol atau 1 butir obat. Sekarang kita dihargai dengan apa? Dengan silaturahmi, dihargai dengan doa dan sebagainya. Betul sekali ya, seperti yang dikatakan Nabi bahwa beliau itu sangat betul-betul mewasiatkan kepada umatnya untuk tholabul ilmi, bahkan beliau dengan bahasa faridah, baik itu ala kulli muslimin ataupun muslimah. Walau bisin sekalipun bahkan beliau membalaghakan di situ. Walaupun sekalipun hijrina, dimubalaghakan lagi, ya ilal madi ilal lahdi. Dari mulai kita di ayunan sampai kita ke situ. Karena apa yang namanya nurullah itu ternyata Masya Allah itu adalah ilmu kan begitu. Jadi situ saya betul ya. Saya betul-betul merasakan betapa keuntungan dan kenikmatannya orang yang mencari ilmu. Sangat luar biasa. Dan suatu ketika alhamdulillah saya bertemu dengan kawan-kawan di Mas Birto ini, jadi Maklab Center.
semakin saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan semakin saya mendapat ketenangan.